Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas Algoritma dan Pemrograman 2C dari kelompok 11. Kali ini kami akan menjelaskan fitur jadi kami, yaitu adalah market. Apa itu market? Market di sini adalah manajemen item minimarket. Nah, kami sikat market. Nah, sebelum gitu, kami akan memperkenalkan diri. Pertama ada teman saya yaitu Hilmi Nur Fadila dengan NIM 1804101030043 dan saya sendiri Ahmad Syarif Hidayatullah dengan NIM 21241010300. Nah, untuk aplikasi kami sini ada use case-nya sendiri. Nah, use case sendiri terdiri dari user. Nah, user di sini bisa memilih inputan pilihan. Nah, di inputan pilihan di sini user bisa kayak menambahkan data, bisa menghapuskan data, menampilkan data, menghitung keuntungan dengan syarat kapasitas, dan yang terakhir yaitu user bisa keluar dari aplikasi seperti gitu. Nah, sebelumnya kita akan menjelaskan apa itu manajemen item supermarket. Nah, di sini manajemen item market tuh atau disebut market tuh aplikasi yang di mana user dapat mencatat nama barang dengan berat dan barang dan harga barang. Nah, dapat juga untuk menghapus barang jika tidak ada stok, menampilkan barang yang tersedia dan menghitung keuntungan maksimal didapat dengan batas barang yang dapat dibeli seperti begitu. Nah, ini adalah penjelasan market. Nah, selanjutnya untuk penjelasan fitur-fitur aplikasi dan juga strateginya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya, yaitu fitur yang pertama adalah fitur tambah data. Fitur ini digunakan untuk si user atau si pemilik aplikasinya untuk menambahkan data barang baru. Apa aja sih yang di dalamnya pada penambahan data itu? Di sini ada yaitu nama barang, setelah itu ada jumlah barang, dan harga barang untuk per satu which is-nya, untuk satu barangnya itu berapa. Seperti itu. Ya, setelah itu lanjut untuk ke fitur yang kedua, yaitu si pemilik aplikasi ini akan bisa untuk menghapus data. Ya, kalau ada tambah data, maka akan ada hapus data juga. Semisal ada data yang tidak diinginkan atau yang sudah terjual, mungkin akan dihapus biar tidak menumpuk. Setelah itu ada tampilkan data. Nah, untuk tampilkan data ini, fitur digunakan ketika user menginginkan untuk menghapus barang yang sudah ada. Jadi semua barang yang sudah terisi yang dalam penambahan data maupun yang sudah dihapus akan ditampilkan pada tampilkan data. Jadi yang sudah dihapus ya sudah. Jadi yang ditampilkan yang belum-belum dihapus yang setelah ditambah-tambahkan seperti itu. Lalu ada masukan keranjang yaitu fitur yang dapat digunakan untuk mencari apa ya? Kita membeli barang, setelah itu kita masukkan barang, setelah setelah dibeli apa aja yang akan dibeli akan dimasukkan di dalam masukan keranjang sini dan tersimpan kemudian dihitung keuntungan maksimalnya. Setelah itu ada fitur yang terakhir yaitu keluar, fitur yang digunakan user ketika sudah tidak menggunakan aplikasi. Setelah itu lanjut ke algoritma dan strateginya. Itu kami di sini pada aplikasi market ini kami menggunakan metode yaitu rekursif dan juga knapsack greedy. Apa itu rekursif? Rekursif itu algoritma yang dipakai dalam fitur ada pada fitur tambah data, hapus data, dan tampilkan data. Nah, logika ini dipakai untuk penggunaan penyimpanan barang yang mana barang tersebut lebih dari satu secara efisien, menghapus data lebih terstruktur, dan menampilkan data sesuai waktu urutan data yang dimasukkan. Nah, fungsi rekursif ini dalam pemrograman merupakan fungsi yang memanggil dirinya sendiri, yaitu fungsi yang sering untuk perulangan seperti itu lebih mudah untuk dan lebih efisiensi untuk kata-kata codingannya. Lanjut ada knapsack ready. Apa sih apa knapsack ready itu? Knapsack ready itu ada fitur yang dipakai dalam masukan keranjang yaitu program market. Logikanya
memungkinkan data yang telah disimpan akan diurutkan sesuai harga termahal terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, juga bisa diartikan knapsack itu adalah kantung ataupun wadah seperti itu. Lalu lanjut ke dalam codingannya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan codingan yang sesuai dengan dari fitur-fitur yang sudah teman saya sebutkan. Yang pertama di sini ada tambah data. Nah, di tambah data sini memang banyak ya, cuma kita akan menjelaskan satu-satu. Nah, pertama dari baris yang bagian kiri itu ada tambah data. Yang pertama nih dev tambah. Nah, untuk tambah data di sini ada clear screen. Nah, gunanya clear screen ini jadi setelah user mengaktifkan sebuah aplikasi ini, maka akan menginputkan 5 pilihan yang nanti akan dilihat sendiri nanti terakhir. Nah, nanti itu pilihan itu jika user memilih fitur menambahkan data, maka PP5 pilihan itu akan dihapus dan akan mengeprintkan ini, tuliskan barang Anda. Nah, jika jika user menginputkan eh, ba- integer, angka integer, maka akan memasukkan banyak barang Anda gitu. Nah, tapi jika salah, dia maka sistem ini akan clear screen lagi, akan menghapus sistemnya dan akan menyuruh si user untuk memasukkan angka yang valid dan disuruh mencoba lagi. Nah, itu yang fungsi dev pertama. Nah, dev kedua sama untuk clear screen. Nah, di sini ada print seperti biasa. Nah, di sini ada namanya sistem exit input. Nah, maksudnya exit input di sini, nah, si user itu bisa memilih dua kemungkinan. Pertama, seperti yang di print di sini, ada tekan Z untuk keluar atau masukkan angka untuk melanjutkan. Dengan kata lain, jika user memencet angka satu, tapi si user itu salah, misalkan saya ingin menambahkan data, oh gak jadi, saya mau fitur ini, bukan nambah data, salah mencet, maka si user bisa memilih mencet Z untuk untuk keluar dari fitur tambah atau jika menginput integer, maka akan masuk. Nah, jika selain integer, maka akan ngeprint yang ada di atas ini. Nah, terus, nah jika exit, nah seperti yang di sini ada fungsinya. Jika exit inputnya itu lower atau uppercase itu sama Z, ya, nah lower untuk lower jika Z, maka akan mereturn dan akan mereturn dan kembalikan ke halaman pemilihan sebelumnya. Nah, jika tidak akan di while true dan akan dicoba. Nah, jika misalkan percobaannya itu menu, nah ini akan di integer. Nah, di menu di exit tadi akan masuk integer, maka akan break. Nah, jika break maka nah akan break ya untuk def tambah. Nah, selain itu maka akan memasuk angka yang valid atau Z untuk coba keluar lagi. Ini sama dengan fitur di atas. Cuma bedanya ini adalah pengembangan lebih barunya. Maka akan ngeprint eh, kosong, paragraf kosong. Nah, terus di sini ada untuk fitur rekursifnya. Ini adalah tambah biasa dan ini adalah tambah rekursifnya. Nah, akan dihitung untuk count jika misalkan lebih dari nol. Jadi user jika menginputkan sebuah angka seperti yang tadi itu dan angkanya itu lebih dari nol, maka akan memasukkan ke bagian fitur yang di bawah sini. Nah, akan memasukkan banyak barang Anda dalam menu. Kita sebut angkanya itu adalah variabel menu. Nah, kita akan memasukkan ke dalam nama di sini. Nah, nama nama barangnya apa? Nah, di dalam variabel nama ada nama barang apa, input apa, barang bisa integer, bisa apa saja. Nah, jumlah dalam bentuk integer. Jadi input jumlah barangnya. Nah, terus di sini ada jika while true akan dicoba. Nah, jika misalkan eh, dalam bentuk float. Nah, float di sini adalah desimal. Jadi bisa angka, bisa dalam bentuk desimal. Jadi harga barang apa harga barangnya per barang. Maksudnya harga barang per barang ini per piece-nya, per satu barangnya itu. Misalkan ini pensil, ada berapa barang? Ada 5. Seperti gitu. Akan melakukan break. Nah, jika misalkan salah, maka akan harus memasukkan angka valid dan coba lagi. Nah, seperti gitu. Jadi misalkan salah gitu di bagian value-nya, salah inputkan, maka harus akan kembalikan lagi gitu. Nah, terus akan di clear screen. Nah, setelah di clear screen tersebut, setelah selesai semua, maka harga kita ada value harga yang di mana harga tersebut adalah
dari value yang di atas ini akan dikalikan dengan jumlah harga yang telah dimasukkan dalam inputan di sini. Nah, terus akan digabungkan jadi satu sehingga ada nama, value nama, jumlah, harga, dan value. Nah, setelah itu akan mereturn ke tambah rekursif yang di mana call-nya tersebut, misalkan call di menu sini, misalkan masukkan dua, maka akan dikurangi satu sehingga setelah dikurangi satu, ada satu barang lagi yang harus di list. Nah, jika selesai jika selesai semua, maka akan return tambah rekursif. Nah, kan berarti tambah rekursif, siapa tahu si user pengen nambahin data lagi seperti begitu. Nah, selanjutnya yaitu adalah hapus data. Nah, di fitur hapus data ini tidak sebanyak yang tadi tambah data. Jadi hapus data sini ada kita memiliki def kurang rekursif atau kurangnya apa saja namanya. Nah, jika di while true maka akan men-show barang. Jadi barangnya akan di-show dulu. Jadi list barangnya akan di-show untuk ada barang apa saja sih dengan nomor berapa gitu kayak nomor ID gitu. Nah, terus di sini akan mengeprint di choice akan menginputkan nomor ID barang yang akan dihapus atau tekan Z jika keluar. Siapa tahu user masuk ke bagian fitur hapus data tapi oh salah, saya salah masukkan fitur aplikasi fiturnya. Saya bukan mau mengaktifkan orang apa ngapus barang tapi pengen nambah atau pengen nambahkan data saja. Maka bisa mencet Z untuk keluar. Nah, seperti di sini, jika choice-nya di sini akan diinput Z, maka akan clear screen dan akan mereturn balik ke pilihan sebelumnya. Nah, jika enggak, maka akan ditry. Nah, nomor barangnya itu dalam bentuk integer choice. Nah, gitu. Jika barangnya itu di antara len atau array dari barang tersebut, dari nomornya, dari satu sampai ke jumlah barangnya, maka barangnya itu akan dihapus. Nah, dan jumlah barangnya dari misalkan ada 8, di min 1. Jadi ada 7 barang totalnya, seperti gitu. Dan akan di clear screen sebagai biar hapus. Nah, terus setelah itu akan memunculkan barang telah dihapus. Nah, setelah barang dihapus, akan mereturn lagi ke fungsi yang ini. Nah, gunanya return apa? Siapa tahu si user itu pengen menghapus lebih dari satu barang, sehingga kita akan mereturn ke kurang rekursif. Nah, terus jika tidak, maka akan mengi print input tidak valid. Silakan coba lagi, seperti begitu. Oke, selanjutnya yaitu adalah show barang. Nah, ini baru disebutkan ya. Jadi kita menggunakan library import OS sama JSON. JSON untuk memasukkan library barangnya, OS-nya sebagai OS. Nah, clear screen ini seperti yang tadi. Jadi menghapus sistem output sebelumnya. Jadi biar terlihat rapi ya. Jadi dari clear screen ini kita menggunakan OS. Jadi di sistemnya itu akan dibuat CLS. Begitu. Dihapus gitu dari sebelumnya. Nah, terus di sini ada show barang dan show barang rekursif. Apa bedanya? Untuk show barang di sini, ini hanya untuk data bentuk labelnya. Susah banget. Jadi di sini show barang ini hanya membuat bentuk tabelnya saja. Jadi dari bentuk tabelnya itu ada nama barang, jumlah, harga, dan value. Dan di sini ada di for e index enumerate barang start satu. Jadi ini akan memasukkan barang-barang yang sudah di list, sudah ada di bagian JSON-nya. Nah, di situ. Nah, bedanya apa dengan show barang rekursif? Nah, show barang di sini sama akan memanggil di fungsi show barang, tetapi kita bisa memilih siapa tahu barangnya banyak tuh dan si user tuh lupa. Ah, saya lupa pengen masuk apa pengen pengen lihat barang ini tapi malah lupa gitu. Ya, namanya juga manusia ya. Jadi setelah diaktifkan coba apa tampilkan barang, maka akan eh, keluar inputan yang dimana tekan Z untuk kembali. Jadi si user itu bisa tekan kembali. Nah, dan akan clear screen jika sudah selesai ya. Nah, jika choice-nya Z, maka clear screen seperti ini dan akan mereturn ke bagian pilihan. Nah, sebaliknya maka akan ke show barang. Jadi jika misalkan selain Z, maka akan tetap akan ke fungsi show barang. Jadi akan kembali ke sini lagi, akan meng-show lagi. Jadi memang user harus benar-benar mencet Z. Anggap aja Z itu kayak seperti tombol back, seperti begitu. Oke, lanjut. Untuk codingan selanjutnya akan dijalankan teman saya.
saya akan melanjutkan untuk masukkan keranjang, codingan masukkan keranjang. Pertama-tama di sini membuat apa kayak variabelnya itu ada dan jumlahnya untuk di line 161 seperti total jumlah ini awalnya nol dan total harga nol, kapasitas nol. Dan untuk patch-nya itu yaitu patch-nya itu seperti wadah sebenarnya. Terus masukkan barang season lanjut ke codingan masukkan keranjang yaitu kita menggunakan metode knapsack ready yaitu ya seperti yang tadi yaitu knapsack itu wadah. Jadi perhitungan wadah untuk mencari apa yang ditampilkan itu yang paling tertinggi, value yang paling tertinggi. Jadi pertama yaitu kami menggunakan global kapasitas, terus ada global total jumlah dan global total harga. Setelah itu sorted barang yaitu ini untuk mengsortir barangnya menggunakan sortir barang ke lambda itu X terus menggunakan variable value itu reversi true. Terus sisa kapasitas menggunakan kapasitas hasilnya pertama yaitu nol. Setelah itu menggunakan print kapasitas maksimal. Jadi di awal masukkan keranjang ini nanti kita akan meng-show barang terlebih dahulu. Setelah itu setelah meng-show barang kita diperlihatkan nama barang, jumlah barang dan apa harga dan value. Yaitu setelah itu akan menampilkan print kapasitas maksimal yaitu berapa yang akan dimasukkan dalam keranjang yaitu ini bisa diinputkan yaitu angka. Setelah itu ada for i in link sorted barang. Jika jumlah lebih lebih kecil sama dengan sisa barang, lalu ada total jumlah dengan i jumlah, setelah itu total harga dengan harga sisa kapasitas dengan jumlah. Lalu ada print persenan ini adalah untuk membuat seperti gambar tabel. Jadi ada garis-garis untuk pemisahan nama, jumlah, harga, dan value-nya. Jika setelah di sorted barang di sini, kalau tidak langsung else jumlah sisa sisa kapasitas dibagi I yaitu jumlah, setelah itu ada total harga lebih sama dengan jumlah kalikan I yaitu harga. Total jumlah lebih besar sama dengan sisa kapasitas. Setelah itu ada print, lalu di print ini akan menghasilkan yaitu total jumlah dan sisa kapasitasnya. Seperti itu. Terus lanjut pada fitur pemilihan, yaitu di sini fitur pemilihannya itu di awal-awal codingan masuk, ya, dijalankan akan menanyakan, yaitu pertama kita apa sih apa di dalam fitur tersebut ada tambah data, terus data, tampilkan data, masukkan keranjang dan keluar. Nah, terus kita menggunakan choice yaitu input choice. Jika kita pemilihannya satu, maka akan masuk ke tambah, yaitu fitur tambah data. Nah, di fitur tambah data ini juga menggunakan dengan Z. Z ini sebagai clear screen, yaitu keluar. Yaitu kalau slide ini, untuk Z ini penggunaan memilih untuk keluar. Jika tidak, akan menyimpan data ke taskpad, yaitu ke barang JSON tersebut. Itu kalau sudah di sini juga ada perulangan yaitu jika barangnya ada dua maka dua kali kita menginputkan barangnya. Setelah barang dua sudah selesai maka akan print data tersimpan. Setelah itu jika kita pemilihan dua maka ke hapus data seperti ini yaitu clear screen kurang rekursif itu simpan touchpad ini seperti menampilkan yang di touchpad tadi. Setelah itu clear screen data tersimpan. Setelah itu ada ditampilkan data. Untuk tampilkan data ini hanya untuk show barang rekursif. Jadi kita memanggil dari
si codingan show barang rekursif tersebut akan langsung ditampilkan. Setelah itu ada masukkan keranjang, sama berarti ada clear screen show barang, ditampilkan barangnya. Setelah itu menu kita integer, input berapa barang yang akan Anda beli. Seperti itu. Jika dua, langsung akan menampilkan dua barang dengan kapasitas dua barang dengan apa? Dengan mengambil datanya itu dengan barang value tertinggi seperti itu. Lalu ada kapasitas dan menu dipanggil lagi knapsack. Ini untuk knapsacknya. Setelah itu ada keluar, yaitu jika choice kelima maka akan clear screen atau break atau selesai. Setelah itu ada clear screen, print, tolong masukkan perintah sesuai dengan yang tersedia. Lalu selesai dan continue. Seperti itu, Mas. Eh, anu, fiturnya jalankan aja dulu. Biar kelihatan gitu fiturnya jalankan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Di sini saya akan menjalankan untuk codingan dari market. Yaitu pertama ini bisa tambah data. Kita coba untuk yang pertama tambah data itu. Dan di sini akan tuliskan barang Anda, setelah itu tekan Z untuk keluar. Di sini kalau kami akan mengklik Z, dia akan keluar. Nah, atau masukkan angka untuk melanjutkan. Contohnya, saya akan untuk mengklik satu saja. Jadi akan ditanyakan nama barangnya apa. Contoh saja, barang 5. Lalu jumlahnya berapa? 3. Harga per barang, itu untuk per barangnya itu 2.000, langsung tersimpan. Setelah itu ada fitur yang kedua, tanyakan choice-nya, 2, langsung dipilih. Nah, ini, masukkan nomor ID barang yang akan dihapus atau tekan Z atau untuk keluar. Kalau Z langsung keluar. Nah, di sini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika saya akan menghapus nomor 6, langsung saja diketik 6. Nah, akan ditanyakan lagi. Tapi di show barangnya ini akan berkurang. Jadi ada 5 barang. Yang tadinya 6 sekarang jadi 5 barang. Begitu. Lalu ingin keluar dari menu ini, kita klik saja Z akan kembali. Ada sedikit error pada lanjut Yang saja. kehapus kayaknya. Di, ya, kita langsung saja ke tampilkan data saja. Langsung ke fitur yang ketiga itu tampilkan data. Nah, di sini akan menampilkan data-datanya. Setelah itu lanjut ke fitur yang keempat yaitu masukkan keranjang. Nah, berapa barang yang akan Anda beli? Jika saya akan di sini kan yang ditanyakan yaitu jumlahnya, yaitu jika saya mengklik angka 10, maka yang akan terlihat yaitu 10 barang dengan apa sorted value-nya yang paling tertinggi. Jadi yang paling tertinggi yaitu di sini ada mouse dengan harganya 30.000, terus ada ballpoint dengan value tertinggi yaitu ada 3.000, dan nomor 3 value ketiga yaitu pensil dengan value 2.000. Nah, itu lanjut akan dihitung total jumlahnya ada 10 barang, total harganya ada 54.000 seperti itu dijumlahkan. Setelah dari sini
fitur yang kelima yaitu keluar dari programnya, seperti itu. Hmm, oke. Baik, sudah ya jelas antara fitur-fiturnya, terus algoritma strateginya, codingannya, sama penjalanan fiturnya kayak apa jadinya outputnya. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.